Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Ihsan Hafiz Kurniawan dengan NIM 2206130 dan rekan-rekan saya. Ya, saya Maula Muhammad Marijan dengan NIM 2061338. Saya Muhammad Husni Salahuddin dengan Dan saya Muhammad Yaman Maulana Hasan dengan NIM 2206118. Baik, video ini dibuat oleh kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan sistem. Baik, pada kesempatan kali ini sini kami akan membahas jurnal yang sudah kita buat, yaitu analisis kerentanan dan mitigasi keamanan data akun mahasiswa. Yang studi kasusnya dari insiden kebocoran data di Universitas Tanjung Pura pada Juli 2024. Sejak awal perlu kami tegaskan terlebih dahulu bahwasanya penelitian ini tidak melakukan akses ke sistem internal Untan, tidak juga menggunakan data mentah, dan tidak bermaksud menyudutkan instansi tertentu atau instansi-instansi terkait. Studi ini bersifat analisis sistem keamanan berbasis laporan publik yang kemudian divalidasi melalui simulasi teknik pada prototipe lokal. Fokus utama pada penelitian ini adalah bagaimana sebuah sistem akademik bisa mengalami kebocoran data dari sisi teknis dan bagaimana keamanan datanya dapat diterapkan secara nyata di level kode. Baik, ke latar belakang, ada SIAKAD sebagai jantung operasional atau sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik atau SIAKAD dapat juga disebut sebagai jantung operasional sebuah perguruan tinggi atau sebuah instansi. Dari sudut pandang sistem keamanan, SIAKAD menyimpan data pribadi dan data sensitif, termasuk identitas pelajar, email, nomor telepon, serta kredensial login. Artinya SIAKAD merupakan target bernilai tinggi bagi penyerang. Jika sistem ini mengalami gangguan keamanan, dampaknya tidak hanya pada satu individu, tetapi mempengaruhi ribuan pengguna secara bersamaan. Oleh karena itu, keamanan SIAKAD tidak boleh hanya fokus pada server, tetapi juga harus memperhatikan keamanan aplikasi dan kode program. Yaitu yang selanjutnya ada kebocoran 52.000 akun. Pada Juli 2024, dilaporkan terjadi kebocoran sekitar 52.000 data akun mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Jenis data yang secara garis besar meliputi yaitu yang pertama ada ID pengguna, yang kedua ada alamat email, yang ketiga ada nomor telepon, dan yang terakhir ada kata sandi. Meskipun pihak terkait menyatakan bahwa data akademik tidak berdampak secara spesifik dari perspektif sistem keamanan, kebocoran kredensial login justru sangat berbahaya karena satu password bisa digunakan di banyak layanan lain seperti email pribadi, media sosial, bahkan layanan keuangan. Yang di garis besar bisa berdampak pada pencurian data-data lainnya secara pribadi atau pencurian data-data perbankan. Yang selanjutnya dampak multidimensi. Kebocoran kredensial memiliki dampak yang bersifat multidimensi. Dari sisi secara teknis, akun bisa diambil alih oleh peretas atau biasa disebut sebagai hacker. Penyerang bisa menyamar sebagai pengguna sah. Dari sisi keamanan digital, terjadi pengisian kredensial. Satu kata sandi dicoba di banyak platform lain, seperti dari Instagram, di Facebook, terus ke X,
Biasanya kebanyakan orang menggunakan kata sandi yang sama. Dari sisi institusi, reputasi keamanan menurun, kepercayaan pengguna jadi terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa modul autentikasi adalah salah satu titik paling kritis dalam keamanan sistem informasi. Yang selanjutnya ada urgensi penelitian. Banyak penelitian sebelumnya yang membahas keamanan sistem secara umum. Namun belum banyak yang mengkaji akar masalah teknis dari kasus kebocoran data secara spesifik. Itu ada analisis teknis hipotesis kerentanan, yaitu mengidentifikasi mekanisme kerentanan krisis yang terjadi di kebocoran kredensial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme kerentanan teknis, menjawab bagaimana kebocoran bisa terjadi, lalu memberikan solusi mitigasi yang aplikatif dan terukur. Penelitian ini juga berfokus pada lapisan aplikasi karena pada praktiknya banyak kejadian keamanan terjadi bukan karena server diretas, tetapi karena kesalahan implementasi dalam kode programnya. Baik, yang untuk penelitian metodologi bisa dilanjutkan oleh saudara Maul. Oke, yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Sini ada yang pertama ada studi literatur kritis, yaitu menggunakan dan menganalisis literatur ilmiah tentang keamanan aplikasi web, kriptografi kredensial, dan pengujian penetrasi. Terus untuk penjelasannya, studi literatur krisis ini dengan mengacu pada standar dan referensi keamanan yang diakui secara luas seperti OWASP, Top 10, konsep keamanan aplikasi web, teknis penyimpanan kata sandi berbasis kriptografi, serta metodologi pengujian penetrasi. Terus studi literatur memastikan bahwa perancangan solusi mitigasi didasari pada praktik terbaik atau best practice keamanan cyber. Yang kedua ada perancangan prototipe dan lingkungan pengujian. Untuk menganalisis dan memvalidasi hipotesis kerentanan, dirancang lingkungan pengujian atau lab lokal. Lingkungan ini terdiri dari server lokal prototipe aplikasi rentan. Terus ada lagi mekanisme penyimpanan kesandi. Pertama ada server lokal menggunakan stack SMTP atau sejenisnya atau Apache atau MySQL atau PHP untuk mereplikasi dari arsitektur umum web application si akan ini. Terus yang kedua ada prototipe aplikasi yang rentan. Dikembangkan prototipe modul autentikasi atau login yang sengaja dirancang dengan dua kerentanan utama yang diduga dieksploitasi. Yang pertama ada kode yang rentan terhadap SQL injection karena tidak adanya input sanitization, dan yang kedua ada mekanisme penyimpanan kata sandi yang menggunakan fungsi hashing. Yang usang, kalau yang usang itu yang lama berarti orang udah banyak mempelajari dan mudah diretas, cepat diretas, misalkan dari MD5 atau SHA-1 tanpa salting. Selanjutnya yang ketiga ada analisis dan simulasi kerentanan. Tahap ini bertujuan untuk memvalidasi hipotesis serangan dan memenuhi persyaratan
dari instrumen penelitian yang terarah. Yang pertama ada analisis hipotesis serangan. Berdasarkan fakta bahwa kredensial bocor, dilakukan asumsi black box bahwa penyerangan melarikan database melalui celah input pada form autentikasi. Nah, si penyerang ini memanfaatkan dari input from autentikasi untuk bisa masuk ke database. Terus yang kedua ada uji penetrasi testing atau black box. Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak Burp Suite Community Edition. Burp Suite digunakan untuk mencegat atau intercept lalu lintas HTTP atau HTTPS. Memanipulasi parameter input pada from login dan menyuntikkan payload SQL injection dari OR 1 dan sama dengan 1 untuk menguji kemampuan sistem prototipe dalam menahan serangan bypass autentikasi dan pencurian data. Terus selanjutnya yang keempat ada perancangan dan implementasi mitigasi teknis. Setelah kerentanan teridentifikasi dan tervalidasi secara simulasi, dilakukan perancangan solusi mitigasi yang spesifik untuk menutup celah tersebut. Yang pertama, mitigasi SQL injection, implementasi prepare statements dan parameters queries pada kode PHP atau SQL. Pendekatan ini memastikan bahwa input pengguna selalu diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL, hingga memutus jalur eksploitasi injek data. Terus yang kedua, mitigasi kelemahan kredensial, rancangan ulang fungsi penyimpanan kata sandi dan hashing usang. Nah ini lemah sekali kredensial, makanya ke algoritma adaptif secara seperti di script atau Argon 2. Implementasi ini mencakup penambahan salt yang unik per pengguna dan peningkatan cost factor untuk mempersulit serangan brute force atau rainbow table. Yang terakhir ada pengujian efektivitas. Langkah akhir ini adalah validasi efektivitas solusi. Pengujian dilakukan dengan mengulang simulasi penetration testing pada prototipe yang sudah dimitigasi. Ketika keberhasilan pengujian diukur dari kegagalan payload SQL injection dalam menembus autentikasi ini. Dan hasil analisis database yang menunjukkan bahwa semua kata sandi telah tersimpan menggunakan format hash by shape yang aman. Hasil ini kemudian didiskusikan secara komparatif pada bagian selanjutnya. Terus yang selanjutnya, Judsan. Nah, ada analisis kerentanan kritis. Analisis kerentanan kritis, hasil pengujian menunjukkan adanya dua kerentanan utama yang saling memperkuat satu sama lain. Yang pertama, kerentanan pertama, SQL injection. Serangan ini terjadi ketika input pengguna tidak divalidasi dengan baik dan query SQL dibangun melalui penggabungan string secara langsung gitu. Dalam kondisi ini, penyerang dapat menyisipkan perintah SQL berbahaya untuk melewati proses login atau bahkan mengekstrak seluruh isi basis data. Pada prototipe yang diuji, serangan SQL injection berhasil dilakukan, menunjukkan betapa berbahayanya praktik implementasi query yang tidak aman. Terus yang kedua, kerentanan kelemahan penyimpanan kredensial. Kata sandi ditemukan disimpan menggunakan algoritma hashing usang seperti MD5 atau SHA-1. Bahkan dalam beberapa skenario disimpan dalam bentuk teks biasa. Algoritma semacam ini sangat cepat diproses sehingga mudah dipecahkan melalui brute force atau rainbow table. Ketika kedua kerentanan ini dikombinasikan, resiko yang
Jadi yaitu kebocoran data tadi yang 52.000 data meningkat secara signifikan. Inilah mekanisme teknis paling masuk akal yang dapat menjelaskan terjadinya kebocoran kredensial dalam skala besar ini. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini masuk ke dalam tahapan ataupun solusi mitigasi yang inovatif. Ada beberapa, salah satunya yaitu prepared statement yang tadi sudah dijelaskan rekan saya, yang memisahkan perintah SQL dari input pengguna untuk mencegah SQL injection. Kedua ada algoritma hashing, sudah dijelaskan juga, yaitu menggantikan hashing usang dengan script yang adaptif dan tahan terhadap brute force. Nah, jadi solusi mitigasi ini serangkaian upaya yang sistematis yang memang tujuannya itu untuk mengurangi resiko dan dampak buruk dari serangan-serangan yang entah kapan datangnya ataupun kemungkinan besar akan menjadi celah bagi keamanan sistem. Lanjutkan Kang ke slide selanjutnya. Nah, sini masuk pada slide implementasi prepared statement yang mana membahas solusi keamanan sistem yang digunakan untuk mencegah SQL injection tadi, yaitu dengan menerapkan statement-statement yang sudah disiapkan, istilahnya seperti itulah. Tentunya ini akan mengurangi masalah yang dihadapi dari SQL injection. Jadi yang awalnya tadi itu sistem menerima input dari pengguna dan langsung diartikan sebagai inputan ke database. Nah, setelah kita menerapkan prepared statement ini, itu tidak akan terjadi lagi. Jadi sistem menerima input dari pengguna tanpa pengecekan yang aman yang sebelumnya. Jadi langsung digabungkan ke perintah SQL. Akibatnya database tidak dapat membedakan data biasa dan perintah dari orang-orang yang tidak berwenang gitu. Kondisi ini biasanya banyak dimanfaatkan pada saat proses login biasanya. Jadi itu bisa kita ngerubah kalau tidak dilengkapi prepared statement bisa merubah password orang lain ataupun username orang lain, sehingga nantinya itu masuk ke dalam database dan ketika kita login dengan yang sudah diedit tadi itu bakal bisa. Ya, solusinya itu ya salah satunya dengan prepared statement ini, yang mana menjalankan perintah database dan memisahkan perintah SQL dan data dari pengguna. Sehingga apapun yang diketik oleh pengguna tidak dapat merubah logika query yang sudah disiapkan di database. Cara kerjanya itu seperti apa? Cara kerja prepared statement itu menyiapkan perintah SQL terlebih dahulu. Contohnya mengambil data pengguna berdasarkan username dan password. Lalu database mengunci struktur perintah tersebut. Artinya logika query ini tidak bisa diubah oleh input apapun. Yang ketiga, input dari pengguna baru dimasukkan sebagai data biasa ataupun sebagai data, meskipun pengguna itu memasukkan karakter aneh atau kode SQL. Nah, karena input tidak ikut membentuk perintah, jadi SQL injection ini bisa digagalkan ya, atau gagal dijalankan, dan query tetap berjalan dengan sesuai dan aman pastinya. Yang kelima, implementasi prepared statement ini pada sistem, yaitu query login tidak lagi digabung menggunakan string, query ditulis menggunakan sebuah parameter, contohnya ya 1 sama dengan 1. Nah, input pengguna dibatasi sebagai nilai, bukan perintah. Artinya, database hanya membaca input sebagai teks biasa gitu. Dan juga tidak ada bagian input yang dieksekusi sebagai SQL.
hal ini tentunya membuat suatu website ataupun sistem-sistem lainnya menjadi jauh lebih aman dibandingkan sebelumnya. Dampak terhadap keamanan sistem dari prepaid statement yaitu tentunya banyak, ya walaupun masih banyak juga ancaman-ancaman ataupun resiko lainnya. Yang pentingnya dari prepaid statement ini yaitu mudah diterapkan. Jadi untuk kita yang low budget itu bisa juga untuk menerapkan prepaid statement ini, dan juga tidak memerlukan teknologi mahal ya, dan juga sangat krusial. Tapi ya gitu, maksudnya sangat krusial itu sangat menentukan keamanan kita. Kalau kita tidak memakai prepaid statement, website-website yang sudah kita buat itu bakal gampang sekali dimasuki oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi setidaknya kita harus memakai prepaid statement. Ya, seperti itu mungkin ya untuk implementasi yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu implementasi algoritma BCRYPT. BCRYPT menggunakan salt acak dan cost factor untuk memperlambat proses hashing, menjadikannya sangat tahan terhadap serangan brute force dan rainbow table. Tolong jangan lihat BCRYPT ini cuma sebagai fungsi hashing biasa. Secara teknis, ini adalah ekosistem keamanan yang dirancang untuk menang berperang melawan superkomputer masa depan. Ada 3 pilar yang kenapa BCRYPT ini jadi standar emas di industri cyber. Yang pertama itu ada dynamic salting atau memutus pola penyerang. Masalah besar di sistem lama kayak MD5 itu sifatnya deterministik. Sederhananya, kalau password saya A, hasilnya bakal selalu B. Penyerang itu punya database raksasa namanya Rainbow Table. Mereka tinggal cocokin aja kodenya secara instan, jebol deh. Nah, BCRYPT mematikan teknik itu lewat 128 bit dynamic salt. Bayangkan ada 52.000 data mahasiswa, Untan, dan ada 1.000 orang yang pakai password mahasiswa 123. Di sistem lama, code hash mereka bakal sama semua. Tapi di BCRYPT, setiap orang dikasih bumbu acak yang beda hasilnya. 1.000 orang tadi punya kode hash yang unik satu sama lain. Jadi penyerang nggak bisa borongan atau mereka dipaksa nyerang satu-satu. Skala ekonomi serangan massal jadi hancur seketika karena biayanya jadi kemahalan buat si penyerang. Yang kedua, case stretching dan hukum more. Ini bagian yang paling saya suka. BCRYPT itu cerdas karena dia adaptif. Kita pakai parameter namanya cost factor. Disinilah letak case stretching. Kita tahu ada hukum more, di mana komputer makin tahu makin kencang. Penyerang makin gampang nebak password pakai mesin. Tapi dengan BCRYPT, kita sebagai developer tinggal naikin cost faktornya aja. Mungkin buat mahasiswa pas login, ada jeda dikit sekitar 0,5 detik. Nggak berasa kan, tapi buat mesin penyerang yang nyoba jutaan password per detik, jedaan 0,5 detik itu jadi tembok api. Mereka butuh waktu ratusan, bahkan ribuan tahun cuma buat bongkar satu-satu database kita. Kita nggak perlu ganti teknologi, kita cuma perlu naikin bebannya. Yang ketiga, memory hard function atau sabotase hardware penyerang. Poin ketiga ini jarang dibahas. Penyerang pro sekarang pakai GPU atau kartu grafis buat nyerang. Karena GPU itu bisa kerja paralel ribuan kali lebih cepat dari CPU biasa. MD5 itu makanan empuk buat GPU, tapi BCRYPT didesain jadi memory hard. Dia butuh memori yang besar. Setiap kali mau proses hashing, ini bikin GPU si penyerang jadi sesak nafas dan lambat banget. Jadi BCRYPT secara aktif menyabotase efisiensi perangkat keras mahal milik si penyerang. Next, San. Sebagai konklusi dari seluruh drama kebocoran data Untan ini, saya ingin teman-teman melihat sebuah paradigma baru. Keamanan itu bukan cuma soal teknis, tapi soal strategi holistik. Yang pertama itu ada sinergi defense in depth, pertahanan berlapis atau kerentanan teridentifikasi, SQL injection, dan kelemahan hashing kredensial adalah penyebab utama kebocoran data Untan.
Kesimpulan paling fundamental ini dari penelitian kami, keamanan yang tangguh itu wajib berlapis. Kami melihat penggabungan prepare statement dan BCRPT itu ibarat membangun garis pertahanan Maginot. Yang pertama, prepare statement menjaga pintu depan kita. Dia pastiin nggak ada kode jahat yang masuk pas data kita lagi dikirim. Yang kedua itu ada BCRPT menjaga brankas kita. Dia pastiin kalaupun data biasa dicuri fisiknya, isinya tetap sampah yang nggak bisa dibaca. Dua-duanya harus ada, nggak boleh cuma salah satu. Lalu ada reduksi dampak dari bencana jadi insiden kecil. Solusi efektifnya, prepare statement dari BCRIPT terbukti efektif mencegah serangan dan melindungi kredensial. Berdasarkan simulasi kami, jujur saja kalau strategi ini diterapkan sejak awal, kasus Untan itu nggak akan jadi bencana nasional. Oke, mungkin email mahasiswa terekspos, tapi kunci utama alias password mereka bakal tetap terkunci rapat dalam BCRIPT yang nggak bisa dipecahin manusia zaman sekarang. Mitigasi yang tepat bisa mengubah bencana besar yang jadi sekedar insiden teknis kecil yang bisa kita kendalikan. Yang ketiga itu rekomendasi masa depan. Audit keamanan konferensif, integrasi WAF, dan pembaruan kebijakan kredensial atau MFA untuk semua institusi pendidikan. Kami titipkan 3 pesan buat kampus-kampus di Indonesia. Yang pertama itu seamless rehashing. Jangan suruh mahasiswa ganti password manual, itu ribet. Sistem harus otomatis gantiin hash lama ke BCR YPT pas mereka login. Kedua, audit rutin. Jangan nunggu jebol baru dicek, scan kodenya tiap minggu. Yang ketiga, kesadaran kolektif. Secanggih apapun sistem, kalau kita nggak peduli, tetap aja ada celah. Sebagai penutup, teknologinya sudah ada, sangat mumpuni. Masalahnya bukan di alatnya, tapi di kedisiplinan yang kita buat pada teknologi itu. Kami berharap hasil penelitian kelompok 3 ini jadi standar baku buat semua siaga di Indonesia dan demi jaga privasi masa depan kita semua. Sekian dari saya. Mungkin segini yang bisa kelompok 3 atau kami sampaikan. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa sistem keamanan bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi soal kedisiplinan dalam menerapkan prinsip keamanan dasar. Maaf bila ada kesalahan atau kesalahan penyebutan dalam beberapa kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.